Pemirsa, indeks harga saham gabungan dibuka menguat pagi hari ini. Sentimen apa saja yang membuat penguatan pada indeks saham? Saya akan membahas lengkapnya bersama dengan analis pasar modal sekaligus Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi Pak Alfred. Halo, selamat pagi, Mel. Pak Alfred, indeks harga saham gabungan pagi hari ini berhasil menguat sekitar 0,3-0,4%. Pak, apa saja yang menyebabkan penguatan indeks dan bagaimana Bapak melihat arah pergerakan indeks di pekan terakhir di tahun 2022 ini? Ya, kalau kita lihat memang lebih kepada faktor rebound ya, dan juga didukung oleh hasil dari bursa Amerika akhir pekan kemarin dan juga beberapa bursa regional Asia juga pagi ini ditutup menguat, sehingga ini yang memberikan sentimen positif bagi IHSG kita. Dan kalau kita lihat memang bisa dibilang sentimen positifnya juga nggak cukup kuat. Itu juga mengapa penguatan IHSG juga sampai di perdagangan waktu sekarang juga penguatannya juga relatif cukup terbatas, karena kita tahu juga investor juga sebenarnya juga tidak terlalu agresif di akhir pekan ini, khususnya tadi investor retail kita atau para trader kita juga tidak terlalu agresif karena di akhir pekan, karena memang tadi bahwa sentimen relatif cukup minim di pekan ini. Baik Pak, kita melihat indeks Nikkei pagi hari ini menguat 0,4% dan indeks Shanghai juga naik 0,62% ya Pak, sehingga turut membuat indeks harga saham gabungan menguat dan mengalami rebound. Pak Alfred, kalau Bapak melihat karena minim sentimen di akhir tahun, apakah IHSG masih akan sideways pekan ini atau ada potensi penguatan atau window dressing yang biasa terjadi di akhir tahun? Ya, kalau secara teknikal kan kita lihat bahwa ada fase konsolidasi pendek ya di level 6.640 sampai 6.860. Dan kalau kita lihat indeks sudah di 6.820-an, artinya memang ada potensi untuk keluar dari level konsolidasi pendek. Tapi kalau melihat sepanjang pekan ini bisa bilang tadi karena ini akhir pekan terakhir di tahun ini, jadi kita lihat mungkin karena minim sentimen, kita prediksi mungkin IHSG nanti di eh, pekan ini bisa menembus level konsolidasi tersebut dan mungkin bisa masuk ke level 6.900. Tapi untuk bisa berada pada posisi di akhir November di level 7.080 sepertinya juga cukup berat. Artinya bahwa kita melihat bahwa potensi untuk Desember ini IHSG akan ditutup dengan return negatif. Jadi kalau kita lihat rentang pergerakannya kemungkinan bisa tembus 6.860, tapi sulit untuk menuju level 7.000 dalam pekan ini. Jadi kita lihat level terbaiknya ada di 6.900 untuk IHSG di akhir tahun ini. Baik, level terbaik indeks harga saham gabungan bisa berada di 6.900 Pak. Dan kalau kita lihat secara year to date atau sepanjang tahun 2022 ini, kenaikan indeks harga saham gabungan hanya sekitar 3,7% Pak. Ini mirip-mirip dengan bunga deposito, bahkan lebih rendah bunga deposito beberapa bank Pak. Apakah menurut Bapak investasi di saham ini masih menarik untuk tahun 2023? Ya, kalau menarik tentu menarik tadi ya. Jadi kalau kita lihat meskipun tadi secara IHSG kenaikannya juga relatif terbatas, tapi banyak juga kita jumpai emiten-emiten atau saham-saham yang masih memberikan return yang cukup tinggi double digit, bahkan seperti misalnya perbankan, level returnnya juga cukup masih tinggi, komoditas juga masih tinggi di 2022. Jadi kalau kita cukup menarik, apalagi tadi bahwa di 2023 juga emiten-emiten kita masih banyak yang bisa memberikan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, bahkan pertumbuhan untuk emiten-emiten sendiri di negara yang lain, sehingga ini menjadi peluang yang cukup bagus sebenarnya. Jadi IHSG atau investasi di pasar saham masih menyisakan ruang return yang cukup tinggi ke depan kalau melihat masih tadi emiten-emiten kita juga masih memberikan peluang pertumbuhan bisnis atau pertumbuhan laba atau pertumbuhan pendapatan yang cukup tinggi di 2023. Baik Pak, kalau di tahun 2022 ini indeks harga saham gabungan hanya menguat sekitar 3,7%, mungkin nanti di akhir tahun bisa 4% Pak. Ini bagaimana Bapak memprediksi pergerakan IHSG di tahun 2023? Berapa persen kira-kira pertumbuhannya Pak? Ya, kita melihat bahwa pertumbuhan sampai sejauh ini kita perkirakan sekitar masih 10%-an ya. Karena kalau kita lihat tahu bahwa tekanan di 2022 cukup besar dari sisi fundamental global. Karena kita tahu bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi di 2022 itu akan berdampak secara ekonomi nanti di 2023. Dan kita tahu bahwa hampir seluruh pelaku pasar juga memprediksi akan banyak negara mengalami pertumbuhan negatif, bahkan masuk kepada resesi. Nah, ini tentu menjadi tekanan yang cukup besar sebenarnya bagi pasar saham kita, terus untuk pasar saham global. Tapi kita juga melihat bahwa untuk
penurunan suku bunga juga kemungkinan juga akan diprediksi akan terjadi juga di 2023, mungkin di akhir 2023 sebagai tanda bahwa memang pengentasan inflasi sudah berhasil dilakukan oleh beberapa bank sentral negara. Artinya signal ini yang kemungkinan akan menjadi tenaga yang kuat bagi pasar saham untuk mengalami rebound. Dan khusus untuk Indonesia sendiri tadi kita sampaikan bahwa meskipun tadi bahwa tekanan terhadap fundamental makro negara cukup besar di 2023, tapi kita meskipun mengalami tekanan, tapi kita juga masih memberikan pertumbuhan yang cukup bagus secara persentase untuk PDB untuk besarannya. Jadi tentu ini juga menjadi sebuah peluang untuk menjadi daya tarik bagi investor asing, karena kita tahu bahwa kita lihat di Desember ini net sell asing begitu tinggi sehingga tekanan terhadap market juga masih cukup besar, sehingga jika ini bisa menjadi daya tarik tadi yang saya katakan pertumbuhan ekonomi kita dan juga pertumbuhan emiten kita dan menarik investor asing, ini juga menambah confident bagi investor domestik kita. Dan secara pertumbuhan juga kita masih memberikan pertumbuhan bagus kok di 2023, baik itu dari sisi ekonomi dan juga emiten, sehingga ini juga akan menjadi sentimen yang kuat bagi pertumbuhan harga sahamnya. Jadi kalau kita lihat, kita masih melihat peluangnya masih cukup besar, cuma tadi tekanan di awal tahun sampai di semester pertama cukup berat tadi dari tekanan pertumbuhan ekonomi yang akan turun karena dampak tadi kenaikan suku bunga yang terjadi di 2022, dan kita juga melihat bahwa eskalasi Rusia Ukraina juga sepertinya juga akan terjadi kalau melihat tadi bahwa bagi exposure dari negara-negara sekutu seperti Amerika yang juga cukup besar untuk terus mensupport terjadinya eskalasi tersebut, sehingga itu akan menjadi tekanan yang cukup berat di semester pertama tadi. Tapi cuma di semester kedua kita perkirakan tadi sentimennya juga sudah mulai membaik untuk pasar saham. Baik, kalau investasi di pasar saham masih menarik di tahun 2023, Pak, bagaimana strategi investasinya dan saham-saham apa yang bisa menjadi pilihan pelaku pasar dan mungkin perlu hati-hati nih di tahun 2023, Pak? Ya, kalau kita lihat kan memang bahwa tema besarnya adalah tadi tekanan yang cukup besar terhadap pasar saham dari fundamental makro. Sehingga kalau kita lihat dalam kondisi ini tentu relatif mungkin fokus kepada strategi defensif ya. Artinya kita melihat bahwa banyak sektor yang punya kekuatan untuk defensif, seperti misalnya saya ambil contoh sektor perbankan yang memang punya resiliensi yang juga cukup kuat. Defensif sektor lainnya seperti misalnya consumer, kita melihat bahwa konsumsi kita masih cukup bagus tahun depan karena memang itu menjadi sumber pertumbuhan kita dan masih cukup diandalkan. 2023 juga kita melihat sudah mulai masuk proses pemilu dan kemungkinan juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi pabrik. Yang ketiga tadi ternyata kita memprediksi juga masih ada sektor-sektor yang masih memberikan pertumbuhan yang cukup bagus ya, seperti misalnya sektor komoditi yang kita perkirakan juga harga komoditi masih cukup solid di 2023, meskipun tadi bahwa kenaikannya mungkin tidak akan sebesar di 2022, tapi paling tidak ketika dia bertahan pada harga saat ini, level harganya juga akan memberikan pertumbuhan yang bagus bagi emiten-emiten yang berbasis komoditi. Jadi kita lihat bahwa pilihan juga masih cukup banyak tadi untuk beberapa bagi investor kita untuk tahun depan, meskipun tadi bahwa fokus utamanya adalah bagaimana melihat sisi downside risk-nya, karena memang tekanan akan cukup besar bagi pasar saham khususnya dari faktor fundamentalnya tadi. Baik, Pak, kalau kita lihat saham sektor energi kan sudah menguat signifikan pada tahun ini, Pak. Apakah masih berprospek di tahun depan, Pak? Ya, kalau untuk prospek karena melihat tadi bahwa kondisi bahwa tekanan akan terjadi secara makro, artinya memang tadi bahwa kita juga terimbas dari sisi penurunan pertumbuhan PDB. Jadi kalau kita prediksi bahwa pertumbuhan PDB kita mungkin tidak akan sebesar yang diperkirakan, tapi tetap tumbuh positif, dan ini tentu juga akan berimbas terhadap seluruh sektor. Tapi dalam kondisi tersebut ternyata masih ada untuk sektor energi atau komoditi juga masih memberikan pertumbuhan yang jauh lebih besar dari sektor-sektor lainnya atau secara makro, sehingga ini yang membuat kami juga melihat bahwa saham-saham yang berbasis energi juga relatif masih cukup kuat sentimennya di tahun depan, khususnya dari sisi performa fundamental mereka atau performa result keuangan mereka di 2023. Jadi emiten-emiten berbasis energi seperti misalnya oil and gas, coal juga relatif masih cukup kuat dari sisi performa mereka di 2023. Bagaimana dengan saham-saham yang terkait dengan renewable energy, Pak, green economy, ini apakah masih menarik di tahun depan, Pak, dan bisa menjadi pertimbangan pelaku pasar? Ya, kalau kita lihat bahwa euforia green energy atau energi baru terbarukan dan sebagainya, relatif sentimennya mungkin nggak terlalu besar lagi ya seperti di 2022. Tapi kalau kita lihat memang
kontribusi dari bisnis tersebut juga terhadap emiten kita di 2003 juga relatif masih cukup kecil. Tapi tetap ini menjadi sebuah nilai tambah yang dilihat oleh investor terhadap Baik, emiten-emiten tersebut terkait dengan diversifikasi dan baik. outlook ke depan bicara masalah energi. Baik, Pak, tadi Bapak katakan bahwa di semester pertama, di triwulan pertama ya Pak, ya tahun 2023 ini masih akan banyak sentimen negatif dan akan mulai netral di triwulan kedua tahun 2023 Pak. Apakah artinya ini adalah saat untuk membeli dan mencicil Pak average down untuk saham-saham di Jadi kalau kita, triwulan pertama Pak? Mm-mm. ya, ekspektasi kita dari bahwa tekanan di semester pertama akan cukup berat dan kemungkinan akan mulai rebound di semester kedua sering dengan ekspektasi bahwa suku bunga Baik, sudah mulai diturunkan nanti di semester kedua. Jadi kalau kita baik, lihat bahwa semester pertama ini tekanan cukup berat karena apa? Kita akan melihat seberapa besar tadi dampak kenaikan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi global dan juga beberapa negara. Nanti kita akan bisa melihat karena kita memang agak sulit mengukur tadi dari sisi ditambah lagi dengan geopolitik atau perang Rusia Ukraina. baik, Kita memang untuk mengukur eskalasinya juga relatif cukup berat. Jadi memang nanti kita akan melihat bagaimana result emiten di kuartal pertama, bagaimana dampaknya dari baik, pertumbuhan ekonomi yang tertekan nanti di semester pertama. Jadi memang relatif meskipun mengalami koreksi nanti di kuartal pertama itu juga sulit untuk kita katakan menjadi sebuah level entry untuk memanfaatkan momentum penurunan karena sekali lagi memang bahwa agak sulit mengukur tekanan terhadap ekonomi global dari sisi kenaikan suku bunga dan juga tadi faktor geopolitik dan juga masih tingginya harga komoditi yang kita perkirakan masih cukup kuat harganya di tahun 2023. baik Pak. Berarti apakah pelaku pasar lebih baik wait and see terlebih dahulu atau bisa mulai mencicil Pak ketika ada koreksi-koreksi yang terjadi di semester 1 tahun 2023? Ya tadi kita melihat bahwa pilihan-pilihan seperti saham perbankan, saham sektor consumer atau mungkin tadi saham berbasis komoditi relatif masih cukup aman ya walaupun tadi sekali lagi bahwa ruang penurunan terhadap harga saham atau pasar saham juga masih terbuka lebar. Tapi sekali lagi bahwa kalau melihat dari sisi faktor fundamental sektor-sektor tersebut masih cukup baik artinya kalau kita melihat untuk jangka panjang juga masih relatif cukup aman sehingga itu yang membuat kita atau merekomendasikan saham-saham di sektor tersebut karena tentu dari sisi downside risk-nya kemungkinan kita prediksi akan jauh lebih kecil ketika terjadi koreksi besar nanti semisal nanti terjadi koreksi besar akibat hantaman pemberitaan dari penurunan ekonomi global Baik. yang terjadi di 2023. Baik, terima kasih Pak Alfred Nainggolan untuk waktu dan juga kesempatannya wawancara pagi hari ini. Sukses, sehat selalu Pak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sama-sama.